Dan aku juga udah bikin course mengenai interaktif SBMPTN study plan. Jadi itu kurang lebih mengenai motivasi gimana kamu menggunakan hand, heart, dan head untuk bisa memajukan diri kamu agar bisa lolos di SBMPTN, dan itu ada di app Unacademy. Jadi kamu jangan lupa download app-nya. Aku akan kasih link di bawah ini. Profil aku itu udah aku upload di course aku, jadi jangan lupa ditonton. Itu ada 10 course dan aku rasa itu bakal sangat-sangat ngebantu kamu, karena di situ aku ngajarin gimana caranya mengubah mentalitas kamu dan gimana caranya nge-attract energi baik agar impian kamu tuh dapat. Hey guys, what is up? Nama aku Anggi dan aku punya channel YouTube ini untuk mengupload video-video yang berkaitan dengan pendidikan, produktivitas, dan hal-hal positif lainnya. Jadi jangan lupa subscribe. Dan seperti yang sudah kalian lihat dari judul video ini, aku membuat video ini itu khusus untuk kalian yang butuh motivasi lebih untuk menghadapi SBMPTN yang bentar lagi nih akan kalian hadapi. Kemarin adalah pengumuman SNMPTN, dan mungkin banyak dari kalian yang belum punya kesempatan untuk lolos di SNMPTN, sehingga kalian datang ke video ini buat mencari motivasi agar kalian lebih bersemangat untuk menghadapi SBMPTN nantinya di tahun ini. Kamu nggak lulus SNMPTN, now what? Apakah kamu akan terus belajar buat SBMPTN atau kamu memilih untuk menyerah? Lewat video ini, aku harap kamu, para subscribers aku, dan juga kalian yang baru datang ke channel aku memilih untuk tidak menyerah dan terus berusaha agar bisa lolos di SBMPTN maupun di tes mandiri tahun ini. Jadi di video ini aku akan membagikannya ke dalam 3 part. Yang pertama adalah part mental, yang kedua adalah persiapan belajar, dan yang ketiga adalah part fisik. So bagi kalian yang benar-benar mencari motivasi buat SBMPTN, harap mendengarkan video ini dengan baik dan mempersiapkan mental kalian untuk menerima saran-saran yang mungkin bisa membantu kalian yang aku masukin di video ini. Yang pertama adalah part mentalitas. Sangat penting untuk memiliki mentalitas pemenang agar di segala macam hal yang kita lakukan itu kita bisa melakukan hal itu dengan yakin bahwa kita akan memenangkan hal tersebut. Tetapi ketika kalian sudah menemukan fakta bahwa kamu tidak lulus SNMPTN, mungkin ada rasa kekalahan yang ada di dalam tubuh kalian. Rasa penyesalan, rasa sedih, rasa kesal mungkin dengan teman-teman kalian yang keterima di SNMPTN tetapi kalian tidak terima. Yang ingin aku ingatkan di sini adalah bahwa mentalitas itu adalah kunci dari segala hal. Jadi apapun yang kalian lakukan, jika mentalitas di baliknya itu tidak baik, itu maka akan sulit untuk mencapai hal tersebut. Nah, dulu ketika kalian belum mendapatkan pengumuman SNMPTN, mungkin kalian punya mental yang kuat, kalian yakin kalian tuh bisa, kalian mungkin mau lolos SNMPTN, atau kalau enggak juga nanti bakal SBMPTN dengan baik. Tetapi ketika melihat warna merah di pengumuman tersebut, mungkin ada rasa kecewa yang merusak mentalitas pemenang yang sudah kalian terapkan di tubuh kalian. Di sini aku pengen mencoba menyemangati kalian lagi dan memotivasi kalian lagi bahwa sebenarnya kalian bisa loh. Jalur untuk masuk ke PTN bukan hanya berasal dari undangan. Lebih banyak jalur yang disediakan lewat SBMPTN dan juga jalur mandiri. For cerita nih, teman-temanku yang masuk lewat jalur SBMPTN, apalagi yang lewat jalur mandiri, itu ngerasa lebih puas dengan hasil kerja kerasnya. Karena mereka ngerasa bahwa mereka benar-benar diuji. Ketika kamu lolos SNMPTN, kamu langsung masuk nih, kamu langsung ngerasain euforianya, terus kamu langsung santai gitu ya. Tetapi beda dengan teman-teman yang harus belajar dengan lebih giat lagi untuk bisa lolos di SBMPTN dan jalur mandiri gitu ya. Mereka harus merasakan pressure yang lebih besar lagi, saingan yang walaupun saingannya jadi terminimalisir, tapi kerja keras saingan ini lebih besar ya, karena sama-sama effort nih bakal masuk ke perguruan tinggi dan jurusan yang diinginkan. So in this video, I would like to say please stay motivated. Apapun caranya, carilah motivasi kalian untuk mendapatkan mentalitas pemenang itu lagi. Hal yang aku sarankan adalah dengan meyakini bahwa kamu akan lolos di SBMPTN. Jadi banyak orang yang mungkin pesimis gitu ya, yang kayak aduh aku nggak boleh yakin kalau aku akan lolos. Sebenarnya kamu tuh harus yakin bahwa kamu akan lolos, tetapi dengan diimbangi dengan kerja keras. Karena kalau misalnya kamu yakin-yakin doang, cuma ngomong gitu ya,
ya siapa yang bisa memastikan kamu lolos gitu ya. Tetapi jika kamu mengiringi mentalitas kamu akan masuk gitu juga dengan kerja keras dan restu orang tua dan juga doa kalian yang sungguh-sungguh, itu bisa saja hal yang kalian idam-idamkan itu chance-nya lebih besar untuk bisa kalian dapatkan, sehingga kalian bisa masuk ke SBMPTN ataupun jalur mandiri 2019. Dan juga penting menyadari bahwa jangan sampai kamu itu punya drive yang negatif. Apa maksud drive yang negatif itu? Maksudnya gini, jadi dulu aku pernah lihat nih ya, orang belajar buat SBMPTN, terus ditanya apa motivasinya buat lolos ke SBMPTN, terus dia bilang, karena kalau aku nggak lolos, aku bakal benci sama diri sendiri, aku bakal benci sama situasi aku, dan aku ngerasa bahwa hal seperti itu tuh hal negatif gitu. Itu merupakan drive yang negatif, karena kamu bukan melakukan hal itu atas dasar cinta dan atas dasar yang positif, tapi malah kebencian gitu. Kalau aku nggak lolos, aku bakal benci gitu. Nah, jangan sampai kalian punya mentalitas yang seperti itu. Aku ngerasa bahwa hal yang negatif ketika itu menjadi drive kalian, maka hasilnya pun akan menjadi negatif, karena mindset kalian udah di-set untuk berpikir negatif, bahwa aduh aku nggak bisa gitu, aduh saingannya banyak gitu. Jadi semuanya akan menjadi keluhan. Beda kalau misalnya kamu ngeset positif drive gitu, misalnya iya kak, aku pengen banget masuk ke jurusan ini di ITB gitu. Kenapa? Karena kalau aku masuk, aku bakal bisa membahagiakan orang tuaku, aku bakal bisa membahagiakan diriku sendiri, aku akan jadi orang yang paling senang di dunia ketika aku mengetahui bahwa aku lolos di jurusan yang aku impikan tersebut. Dan itu sangat berbeda ketika kamu berpikir antara dua itu gitu ya. Ketika kamu lebih memilih hal yang positif, maka ketika kamu mengerjakan soal-soal, kamu ikut tryout, kamu belajar gitu ya, kamu berdoa, itu semuanya kayak kamu ngerasa bahwa wah ini emang yang aku inginkan dan aku nggak sabar buat ngerjain itu semua untuk lolos gitu. Itu akan jadi hal yang positif, bahwa nantinya juga kamu lama-kelamaan akan yakin bahwa usaha kamu itu akan terbayarkan. Tetapi beda jika kalian berpikirnya itu negatif, apa-apa ntar ada rasa cemas, ada rasa gelisah gitu di hati kalian, bahwa nanti kayak wah aduh nggak bisa nih, ini soalnya susah banget, aduh benci deh, kenapa sih aku bodoh, kayak gitu. Nah itu bakal membuat kamu semakin stres dan jadinya nggak optimal ketika mengerjakan SBMPTN di hari H. Dan aku juga udah bikin course mengenai interaktif SBMPTN study plan. Jadi itu kurang lebih mengenai motivasi, gimana kamu menggunakan hand, heart, dan head untuk bisa memajukan diri kamu agar bisa lolos di SBMPTN, dan itu ada di app Unacademy. Jadi kamu jangan lupa download app-nya, aku akan kasih link di bawah ini. Profil aku itu udah aku upload di course aku, jadi jangan lupa ditonton. Itu ada 10 course dan aku rasa itu bakal sangat-sangat ngebantu kamu, karena di situ aku ngajarin gimana caranya mengubah mentalitas kamu dan gimana caranya nge-attract energi baik agar impian kamu tuh dapat tercapai. Lalu sekarang masuk ke tahap persiapan belajar. Nah, persiapan belajar kalian selama ini, mari kita reflect. Apakah sudah merasa cukup? Kalian sudah merasa cukup dengan apa saja yang telah kalian pelajari selama ini, atau kalian merasa kurang maksimal? Nah, masih ada beberapa hari lagi, masih ada waktu untuk memotivasi diri kalian sendiri agar bisa mengcover seluruh materi SBMPTN dan bisa lolos di SBMPTN. Kamu harus lebih yakin, lebih konsisten, dan lebih persisten dalam belajar SBMPTN, karena kuncinya ada pada di nilai di komputer itu, bahwa jika nilainya tidak mencukupi ya kamu tidak bisa lolos ke PTN yang kamu inginkan. Tetapi ya jika nilainya bagus ya kamu bisa lolos. Nah itu semuanya ada di diri kamu, apakah kamu pengen mencapai nilai yang tinggi tersebut atau tidak. Selain itu penting pula untuk menyadari bahwa ini SBMPTN, ujian mandiri, SNMPTN, semuanya jika kamu tidak lolos itu bukan hukuman dari Tuhan, oke? Mungkin aja itu tuh ada sesuatu yang salah yang selama ini kamu lakukan, misalnya cara belajar kamu yang masih salah gitu, yang kurang sesuai dengan apa yang cocok sama tubuh kamu kayak gitu. Ada hal yang sedikit salah gitu ya yang kamu lakukan selama ini, tapi bukan berarti itu adalah hukuman dari Tuhan. Nah, dengan kamu mengetahui
pemikiran tersebut, kamu jadi yakin bahwa jika kamu memperbaiki kesalahan kamu tersebut, maka impian yang selama ini kamu idam-idamkan, jurusan, universitas, itu akan bisa kamu capai. Persiapan belajar juga berkaitan dengan strategi belajar. Nah, jadi kamu harus bisa mengatur nih strategi materi-materi ataupun soal-soal tipe-tipenya gitu yang mungkin masih kamu belum pahami, harus diatur strateginya gimana cara memahami hal tersebut, dan juga strategi pengaturan waktu selama untuk hari H SBMPTN gitu ya, pas tesnya itu ntar gimana ngatur waktunya gitu. Itu juga sebenarnya udah aku masukin di course aku di Unacademy, jadi jangan lupa nontonin itu sampai habis, ada 10 course. Nah, yang terakhir adalah persiapan fisikal. Jadi secara fisik itu kamu memang harus benar-benar tahan gitu ya untuk SBMPTN. Karena secara mental kamu sudah diuji. Tapi secara fisik ya kamu sebenarnya juga diuji ya, harus benar-benar belajar terus duduk lama gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk beristirahat, minum vitamin kalau bisa. Jadi aku harap kalian bener-bener sayangi tubuh kalian. Kalian gak mau kan sakit ntar waktu hari H SBMPTN. Jadi aku harap kalian menjaga tubuh kalian. Boleh belajar lama, boleh, tetapi take breaks dan makan secara teratur juga, dan jaga kesehatan tubuh. Oke, itu aja dari aku. Aku harap kalian menemukan motivasi meskipun sedikit dari video ini. Dan kalau misalnya kamu sekarang sudah termotivasi, please belajar sekarang, langsung aja ambil buku kalian, belajar, dan tentukan bahwa pilihan kamu ada di jurusan ini dan univ ini, dan kamu akan mendapatkannya gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk langsung belajar sekarang dan realize that dream. Dan kalau kamu belum termotivasi, please cari lagi motivasinya. Jangan cari selalu ke orang lain gitu ya. Mungkin ada di diri kamu sendiri. Mungkin kamu bisa nulis apa yang sebenarnya nge-bother kamu selama ini, apa yang membuat kamu lelah dalam belajar, apa yang membuat kamu sedih gitu. Tulis semuanya, atau kamu cari-cari foto di Pinterest yang bikin kamu semangat belajar lagi, dan lain-lainnya. So that's all from me. I wish you tons of good luck. Bye-bye. Dan jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan share it to your friends. Karena mana tahu teman kalian ada yang butuh this kind of motivation. So I think this will help them if they want to watch. Okay? Bye-bye.